Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel JS1. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Family Plan yang pernah dirilis pada tahun 2023. Cerita diawali dengan memperkenalkan sosok pria paruh baya bernama Dan Morgan, seorang sales mobil yang sedang melobi seorang pelanggan. Dan bukanlah sosok yang haus akan jabatan, bukan juga tipikal pria yang irian, meski salah satu rekannya memiliki mobil sport mahal. Hari ini adalah hari jadi pernikahan Dan yang ke-25. Ia sudah menyiapkan sebuah hadiah berupa bunga. Istrinya bernama Jessica. Anak mereka bernama Nina, Kyle, dan Max si bungsu. Mereka adalah keluarga kecil bahagia yang meski tak jarang terjadi keributan kecil antara Kyle dan Nina yang diberi tugas untuk mengasuh adik mereka. Kyle yang ternyata diam-diam adalah seorang gamers yang sering menyewa komputer milik temannya hanya untuk bermain game kesukaannya, yaitu game Valorant. Bahkan Kyle sudah punya fans sendiri berkat keahliannya dalam bermain game FPS tersebut. Untuk merayakan hari jadi mereka, Dan dan Jessica pun pergi ke pasar malam untuk naik roller coaster, mengenang masa muda mereka sekaligus tanggal jadian yang jatuh tepat pada bulan tersebut. Yang tepat pada saat keduanya selesai asik menghibur diri, ada beberapa pemuda yang sepertinya tergabung dalam kelompok gangster, mengambil foto Dan dan Jessica sedang berciuman dari jarak beberapa meter. Sehingga Dan yang tak terima privasinya diganggu pun meminta fotonya dihapus, tetapi ya, ingin rasanya Dan menghajar pemuda ini, tapi di mana Jessica yang tak ingin terjadi keributan pun meminta suaminya untuk pergi. Dan jangan diladeni karena Dan bukanlah orang yang terlalu pemberani. Ia pun menuruti permintaan Jessica yang mengajaknya pergi meninggalkan tempat ini. Insiden barusan membuat Dan menjadi kepikiran sebegitu lemahkah dirinya tidak punya harga diri untuk melawan pembuli. Dan yang sadar sudah jadi bapak-bapak pun tak punya pilihan lain selain hidup normal tanpa perlawanan dan tanpa aksi yang memicu adrenalin. Dibandingkan suaminya, Jessica nyatanya lebih peduli terhadap perlindungan diri. Karena itulah yang menjadi alasan Jessica ikut kelas boxing. Yang di situ ia tak sengaja mendapatkan teman baru bernama Gwen yang langsung akrab ngobrol di hari pertama berkenalan. Thank you. Tepat di saat bersamaan, Dan justru terlihat melakukan tugas belanja bersama si bungsu. Ia nampak mencurigai seorang pembeli yang terus mengikutinya dari tadi, di mana momen ini akan menjadi momen pengakuan jati diri Dan yang sesungguhnya karena ternyata Dan yang ternyata sangat pandai berkelahi bahkan dengan posisi masih menggendong si bungsu. Entah siapa orang asing ini dan apa tujuannya, Dan tidak memiliki pilihan selain melumpuhkan penjahat itu di depan umum. Daniel. Oh, I'm so sorry, Mrs. Dari sini atmosfer dan aura Dan pun seketika berubah dari seorang bapak-bapak komplek yang culun menjadi sosok brutal yang terburu-buru. Masih belum diketahui siapa Dan sebenarnya dan bagaimana asal-usulnya. Tapi yang pasti ia harus secepatnya pergi membawa keluarganya sejauh mungkin setelah penyamarannya berhasil terbongkar. Look, I need no identities. I'm burned. Di sisi lain, seorang pria bernama kita panggil saja Sam adalah orang yang mengetahui jati diri Dan, sekaligus orang memiliki skill untuk membuatkan identitas palsu. Di mana Dan meminta Sam untuk membuatkan paspor dan identitas palsu untuk dirinya dan keluarga. Dan akan menunggu di Las Vegas sampai dia dan keluarganya tiba di sana. I'm on the road. Vegas? Why Vegas? Tak punya banyak waktu, Dan langsung menjemput Nina di sekolah tepat saat sedang nongkrong bersama teman-temannya. Setelah itu mereka berdua langsung meluncur ke rumah temannya Kyle, yang akhirnya ia ketahuan juga bahwa Kyle diam-diam sedang bermain game. Tak punya waktu untuk menceramahinya sekarang, Dan langsung meluncur untuk menjemput Jessica di tempat kerjanya. Dad, what are you doing here? Very grounded, both of you.
Setibanya di lokasi, Jessica yang kebetulan seorang terapis pun meminta izin pulang dengan alasan dan ingin mengajak keluarganya liburan ke Las Vegas. Yang tepat saat mereka semua pergi, ada seorang pria bernama Cogan yang sepertinya adalah salah satu orang dari pihak yang sedang memburu Dan saat ini. Disinilah kita akan diperlihatkan dengan momen menarik ketika Dan berusaha menghindari kejaran Cogan, sekaligus harus meredam kecurigaan keluarganya yang terus-menerus bertanya-tanya tentang kenapa Dan tiba-tiba melakukan manuver. Di mana Dan beralasan bahwa dirinya memang sedang mencoba meniru gaya Dominic Toretto yang selalu memasang muka serius. Sadar mobilnya telah dipasang alat pelacak, Dan pun membawa keluarganya ke tempat servis di showroom mobil tempatnya bekerja. Ia mengangkat mobilnya tinggi-tinggi dengan alasan ingin mengecek kesiapan perjalanan panjang. Yang ketika alat pelacaknya berhasil ditemukan, Dan pun buru-buru menghampiri rekan kerjanya yang selalu mengendarai mobil sport mewah dan menempelkan alat pelacak pada mobilnya untuk mengecoh para pemburu tersebut. Hey guys, just hang in there for a minute. Beberapa jam kemudian, Dan dan keluarganya terlihat sudah menempuh kurang lebih seperempat perjalanan, di mana hal mengejutkan terjadi ketika Dan tiba-tiba membuang ponsel milik anggota keluarganya, dengan maksud untuk mencegah upaya pelacakan yang dilakukan oleh para pemburu. Namun di depan anak dan istrinya, Dan beralasan bahwa ponsel adalah satu dari sekian banyak penyebab kurangnya komunikasi antara sesama individu. Sehingga apa yang dilakukannya barusan adalah bentuk kepedulian seorang kepala rumah tangga yang ingin menjaga keharmonisan keluarganya. Beralih ke rumah, Dan dan juga keluarga yang didatangi oleh para pemburu. Untuk pertama kalinya kita akan berkenalan dengan sosok bernama McFree yang merupakan pimpinan atau bos dari kelompok tentara bayaran yang biasa menerima pekerjaan rahasia dari pemerintah, di mana Dan adalah salah satu dari anak buah terbaik McFree yang memilih untuk berhenti dan memulai hidup sebagai orang biasa. Kembali ke Dan dan keluarga yang sedang berkendara di jalan tol, tepat saat ada beberapa anak buah McFree mengawasinya dari atas. Mereka memutuskan untuk melakukan pengejaran menggunakan kendaraan roda 2, yang untungnya istri dan kedua anaknya Dan sedang tertidur lelap. Hanya si bungsu yang masih bangun, sehingga Dan bisa leluasa melakukan aksi-aksi brutal kepada para pengejar tersebut. Tiba di sebuah kota bernama Iowa, yang kebetulan merupakan kota tempat universitas favorit Nina berada, sekaligus tempat pacarnya Nina kuliah juga di sana. Dan yang butuh istirahat dan tempat bersembunyi sementara pun setuju dengan ajakan Nina untuk mengunjungi kampus tersebut. Setibanya di sana kebetulan ada semacam perayaan yang diisi dengan acara minum dan pesta-pesta, di mana Jessica sempat digoda oleh salah satu mahasiswa yang mengajaknya minum bir tanpa tahu jika Jessica adalah seorang ibu yang sedang menggendong bayi. Saat sedang keliling kampus dan mencurigai seorang pria Jerman yang sedang membawa koper misterius, ia pun izin untuk menyingkir ke perpus yang alangkah naik darahnya seorang Dan saat mencurigai pria yang salah. Let's see what's in the case. What the hell is that? Oh shit. Dan pun terlibat perkelahian dengan anak buah McFree, tepat di dalam ruangan laboratorium yang meski berisiko dan cukup menegangkan, Dan tetap all out mengeluarkan semua kemampuannya hingga si penjahat tumbang kurang dari 1 menit saja. Nina sendiri terlihat pergi ke asrama laki-laki dengan maksud untuk menemui pacarnya. Yang betapa sakit hatinya Nina saat menyadari jika pacarnya ternyata sudah punya cewek baru. Dan kebetulan baru saja selesai melakukan proses reproduksi, sehingga Nina yang sakit hati pun langsung pergi sambil menangis. You're cheating on me. Melihat putrinya bersedih, Dan yang tak tega pun memberikan sebuah nasihat berupa ilmu pengetahuan tentang titik-titik saraf tubuh manusia yang paling lemah dan paling rentan merasakan sakit, sehingga selesai dengan Nina, kini giliran Kyle yang selalu murung karena tidak bisa bermain game. Sehingga untuk membuatnya ceria, Dan mengajak Kyle untuk bermain tembak-tembakan di zona permainan. Dengan Kyle yang sangat amat percaya diri bisa menang mudah melawan ayahnya, tanpa tahu jika hal tersebut adalah makanan sehari-hari ayahnya ketika dulu masih bekerja. Kyle.
come on, don't be mad. Semakin dekat dengan Las Vegas dan akhirnya bisa menyatukan kembali keakraban keluarganya. Kini mereka nampak lebih ceria, lebih banyak ngobrol antara satu sama lain. Yang hal itu sudah sangat jarang terjadi akhir-akhir ini. Tibanya di Las Vegas, mereka langsung menginap di salah satu kamar hotel mewah yang sebelumnya sudah dipesan. Sementara Dan, ia langsung menemui Sam di bar hotel untuk mengambil paspor dan identitas pribadi yang sudah selesai dibuat. Tak hanya itu saja, Sam juga sudah menyiapkan pesawat yang akan terbang esok pagi menuju kota baru tempat Dan dan keluarga akan memulai hidup baru. Sehingga untuk malam ini Dan dipersilakan untuk menikmati malam terakhirnya sebagai Dan Morgan. Dan Jessica pun berencana pergi ke kasino sementara anak-anak disuruh untuk istirahat di kamar sambil menonton. Yang tepat setelah kedua orang tuanya pergi, Nina dan Kyle yang ingin bersenang-senang pun nekat pergi keluar, membawa si bungsu untuk melihat keramaian kota Las Vegas. Mereka pun pergi ke sebuah acara e-sport yang kebetulan sosok Kyle rupanya tidak asing lagi bagi para gamers di sana. Bahkan Kyle diminta untuk tampil pada pertandingan yang sedang berlangsung saat itu. Kembali ke Dan dan Jessica yang sedang makan malam. Dan berencana untuk menceritakan semuanya. Namun momennya ternyata belum tepat karena Jessica terlalu excited dengan malam ini. Sehingga Dan tidak tega jika harus merusak momen tersebut dan akan mencari waktu lain untuk ia menceritakan identitas aslinya. Thank you. You don't have to thank me. Selesai makan malam, keduanya pun bermain judi di salah satu kasino, di mana Dan yang khawatir dengan anak-anak pun memutuskan untuk menelpon kamar. Namun karena tidak ada yang mengangkat, ia dan Jessica pun segera kembali ke kamar untuk memastikan mereka masih ada di sana. Setibanya di kamar, Jessica melihat anak-anak sudah tertidur. Padahal itu hanyalah bantal dan guling yang ditutupi dengan selimut. Jessica yang sedang ingin pun meminta untuk Dan tunggu di luar. Sementara dia akan bersiap-siap yang tepat saat Jessica sedang memutar musik romantis. Muncullah laser yang tepat mengarah ke Dan dan tiba-tiba. Ya, tepat saat Dan sedang sibuk dengan para pemburu, Jessica pun berhasil disergap oleh si Kogen yang membuat Dan terpojok, di mana Dan terpaksa menuruti permintaan Kogen untuk menjatuhkan pistolnya. Akan tetapi selesai dengan para pemburu, Dan dan Jessica pun harus mencari anak-anak setelah menyadari mereka tidak ada di kamarnya. Yang setelah beberapa saat berkeliling, tibalah mereka di acara e-sport dan langsung mengajak mereka untuk segera pergi dari tempat ini. Oh guys, come on. Dan ya, muncullah satu agen wanita yang menyerang mereka, di mana Dan terpaksa memperlihatkan aksi-aksi brutalnya tepat di depan keluarganya dan meminta mereka untuk diam dulu, nanti ayah jelaskan. Setelah berhasil mengalahkan dua agen barusan, Dan dan keluarganya terlihat sudah berada di hotel lain. Dan menjelaskan siapa dirinya, siapa yang mengejarnya, dan apa rencana untuk kedepannya. Alih-alih membuat istri dan anaknya mengerti, mereka justru marah besar dan kecewa dengan Dan yang sudah tega membohongi mereka semua selama ini. In disguise for you, just some part of your cover as a suburban Jess. Saat anak-anak sudah tidur, Jessica terlihat menghubungi teman barunya, yaitu Gwen, untuk curhat yang kebetulan sedang berada di Las Vegas. Ia menawari Jessica bantuan dengan akan membawa Jessica dan anak-anak pergi dari tempat tinggalnya setelah mendengar jika suami Jessica telah menyakiti mereka semua. Semalaman, Dan tidak tidur karena terus memikirkan keluarganya, memikirkan bagaimana caranya membuat mereka semua mengerti situasi saat ini. Namun seberapa keras Dan mencoba, Jessica dan anak-anak tetap pada pendiriannya untuk pergi dari Dan saat itu juga. Jess, please, it's not safe. Tiba di sebuah lapangan terbang, Jessica dan keluarga langsung disambut oleh Gwen yang akan membantu mereka pergi dari Las Vegas. Di mana keputusan Jessica yang terburu-buru dan bodoh ini pun akan menjadi suatu penyesalan luar biasa saat dia baru menyadari jika Gwen tidak seperti yang ia pikirkan. Gwen ternyata adalah salah satu dari anak didik Maverick, sekaligus rekan lama Dan di kelompok ini. Sehingga Jessica dan anak-anak pun resmi menjadi sandera yang akan membuat Dan menjadi semakin kesulitan.
McFree pun menghubungi Dan dan memperlihatkan kondisi keluarganya saat ini. Sehingga Dan mau tidak mau harus mendatangi undangan McFree yang menunggunya di sebuah gedung kosong untuk menukarkan nyawanya dengan nyawa keluarganya. Setibanya di lokasi untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, Dan akhirnya bertemu lagi dengan sosok McFree yang ternyata adalah ayah kandungnya Dan. Yang hal itu cukup membuat Jessica dan anak-anak terkejut dengan rahasia yang lagi-lagi disembunyikan oleh Dan. McFree hanya ingin Dan putra semata wayangnya kembali aktif dalam bisnis keluarga ini. Yang karena Gwen mengancam akan menembak anak dan istrinya, Dan tidak punya pilihan lain selain menuruti kemauan ayah Anda jahatnya tersebut. Setelah sepakat, McFree pun meminta ajudannya untuk mengantar keluarga Dan ke bandara untuk dipulangkan ke tempat asalnya. Sementara Dan, McFree akan membawanya ke markas pusat yang berada di luar kota. Yang karena Gwen waktu dulu adalah mantan kekasihnya yang sempat dicampakkan. Gwen meminta waktu 10 menit saja untuk menyelesaikan urusan pribadi yang belum selesai. Sekaligus nostalgia mencicipi rasa yang dulu pernah terasa. Jessica dan anak-anak sendiri terlihat sedang berada di lift bersama ajudan McFree. Alih-alih kecewa kepada sang ayah, mereka justru malah berbalik simpati dengan segala pengorbanan yang ia telah lakukan termasuk hari ini. Sehingga Jessica yang tak ingin suaminya kembali ke jalan yang salah pun sepakat untuk kembali dan menyelamatkan suaminya dari kelompok pembunuh ini. Dan alangkah terkejutnya mereka semua ketika melihat Dan sedang ditumpuk oleh Gwen, di mana Dan langsung menggunakan jurus cubit pada titik sarafnya untuk membuat Gwen tak sadarkan diri. Di sana juga masih ada salah satu anak buah McFree, yaitu si hacker yang kebetulan ngefans kepada Kyle, yang seorang gamers handal sehingga alih-alih akan melawan, si hacker justru kooperatif, menyerahkan dirinya termasuk menunjukkan drone canggih miliknya. Menyadari ajudannya tak kunjung muncul, McFree pun meminta anak buahnya untuk kembali ke dalam gedung, sehingga Dan berencana untuk menghadapi mereka semua dengan bantuan Kyle yang akan menjadi mata kedua menggunakan drone milik si hacker. Anak buah McFree pun mendapatkan kejutan berupa ledakan yang disiapkan oleh Dan, di mana mereka sempat berbincang mengenai apakah McFree akan berubah pikiran atau tidak, yang karena McFree dan antek-antek akan gas terus tanpa mundur sedikit pun. Maka Dan langsung mengatakan jangan salahkan apabila kalian semua akan menangis meminta ampun atas nyawa kalian sendiri. Tepat di saat bersamaan Jessica dan anak-anak terlihat baru sampai di atap gedung. Sesuai perintah dari Dan yang meminta mereka untuk tunggu di sana sampai selesai. Di mana lift tiba-tiba menyala pertanda ada seseorang yang sedang naik ke atas. Yang ternyata itu adalah si Gwen yang sudah bangun dari pingsannya. Sehingga berbekal sepucuk pistol yang diberikan oleh Dan, Jessica pun langsung mengambil posisi. Ya, harap dimaklumi Jessica hanyalah wanita biasa yang tidak punya taktik sehingga ketika pelurunya habis barulah Gwen muncul untuk melakukan adu jotos. Yang karena 1 bulan terakhir ini Jessica rutin latihan boxing, ia pun dengan percaya dirinya bisa menang melawan si Gwen. Setelah Jessica dibuat babak belur, kini dia harus jatuh ke balkon dan menerima fakta jika dirinya tidak mampu melindungi anak-anaknya sendiri. Karena salut dengan upayanya, Gwen yang ingin sedikit hiburan pun sengaja membiarkan Jessica mengambil sebatang bambu dengan maksud untuk naik layaknya atlet lompat galah. Ya, tongkat bambunya justru patah. Masih tak mau menyerah, Jessica pun kembali mengambil patahan bambu tersebut dan melakukan sesuatu yang sama sekali tidak diduga oleh si Gwen. Setelah Gwen modar, kita akan kembali ke Dan yang masih berjibaku dengan sisa-sisa pasukan. Berkat pelatihan dan didikan keras dari McFree waktu kecil, Dan bisa dengan mudah membantai mereka semua sesuai dengan perkataannya di awal. Pada akhirnya Dan harus berada posisi terdesak ketika McFree jauh lebih berpengalaman dibandingkan putranya. Yang tepat saat Dan akan dibunuh, muncullah keluarganya yang datang untuk menolong. Tidak menolong dengan kekerasan, namun menolong menggunakan mulut atau omongan di mana Nina mencoba untuk berpidato sederhana dengan mengatakan jika mereka sudah memaafkan semua kebohongan Dan selama ini.
Mereka bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Salah satunya bisa bertemu dengan kakek mereka yaitu McFree. Nina ingin agar mereka melanjutkan semua ini sebagai keluarga. Jika Nina berpikir pidatonya akan membuat McFree simpati, maka ia sudah salah besar. Tetapi McFree justru jauh lebih salah ketika ia malah mendengar pidato tidak berfaedah tersebut karena tiba-tiba. Seperti biasa, tepat saat momen menegangkan telah usai, barulah pihak berwajib datang dengan maksud untuk melerai, tapi mereka nyatanya kurang gercep karena para penjahat sudah keburu habis dibantai. Setelah semua beres, McFree pun langsung dibawa ke pihak berwajib dan harus mengakui semua kejahatannya di depan media. Sementara Dan, ia akhirnya alih profesi sebagai owner sebuah perusahaan jasa keamanan dengan sahabatnya Sam sebagai salah satu karyawan. Sementara Kyle diperbolehkan bermain game Valorant, bahkan dibelikan komputer. Sehingga Dan akhirnya bisa mendapatkan kehidupan yang diinginkannya setelah melewati banyak momen buruk dalam hidupnya. Nah, seperti itu lalu cerita dari film The Family Plan. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Yudi Setiawan, thanks for watching video, and until next time.